Halo Cinecrip, oke balik lagi di trailer reaction bareng gue Rashid Hari. Dan trailer yang mau gue react kali ini itu beneran baru banget dirilis, nggak tahu nih, mungkin nggak nyampe setengah jam yang lalu lah. Baru beberapa menit yang lalu, gue rasa setengah jam gitu maksimal, masih baru banget dirilis, masih apa istilahnya fresh from the oven lah. Yaitu trailer untuk Siksa Kubur. Ini film yang nggak perlu dikasih introduction lah, nggak perlu gue perkenalkan lagi. Ini gue yakin nih, ini termasuk film yang paling ditunggu sama teman-teman semua yang lagi nonton video ini. Dan buat gue juga sama, ini adalah film Indonesia yang paling gue tunggu tahun ini lah. Soalnya buat gue tuh film bikinan Joko udah apa ya levelnya. Termasuk dari beberapa judul nih yang pas dirilis itu kerasanya kayak event. Kayak momen yang ya gede gitu, kayak event, bukan sebatas kayak perilisan film biasa yang itu terjadi tiap minggu rutin, enggak, ini kayak event gitu lah. BTW di reaction ke teasernya waktu itu gue sempat nebak ya kalau Siksa Kubur nih yang alurnya sampai sekarang sebelum trailer ini tuh masih misterius, masih ambigu. Gue sempat nebak kalau ceritanya bakalan jadi horor psikologis yang ngingetin ke Jacob Slater. Tuh gue nembak kayak gitu, dan kayaknya Joko secara tersirat tuh udah confirm. Pas beberapa waktu lalu beliau itu nge-tweet seperti ini. Ini terkesan kayak tweet anak film biasa sih, tapi kan lu tahu Joko tuh nggak sering nge-tweet sekarang, nggak tiap hari nge-tweet, gak kayak dulu gitu. Jadi kayak aneh aja, random gitu dia tiba-tiba nanya soal film favorit gitu. Jadi gue ngerasain adalah kode, gue pikir sih seperti itu. Well, ya gue juga tahu sih, tapi Joko tuh paling demen tuh mempermainkan apa asumsi penonton. Jadi misalkan apa dia ternyata tuh nge-tweet seperti ini cuman buat misleading gitu, buat menipu kita, mengecoh kita yang terlalu banyak berteori cocok logi, ini ya bisa aja gitu. Cuman di have fun gitu sambil ngetik mampus lu semua salah tebak gitu, bisa aja gitu. Ya cobalah di trailer ini mungkin bakalan lebih jelas lah cerita Siksa Kubur nih sebenarnya soal apa ya. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin makasih dulu ke teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip sampai sekarang. Thank you banget, dan tinggal ditunggu ya nanti pengumuman untuk ngabuburit nih, ngabuburit untuk live stream khusus membership, dan ada juga beberapa pengumuman lain untuk member nanti, ditunggu aja. Oke, kalau gitu gue tonton dulu lah langsung trailer untuk Siksa Kubur. Nama saya Sita. Saya menghabiskan waktu saya sejak remaja untuk mencari orang paling berdosa. Lagunya saya familiar anjir. Dan manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia. Orang yang saya cari itu pasti akan mendapatkan siksa di dalam kubur. Anjir. Dan saya ingin menyaksikannya. Buset, anjing, bagaimana? Tai, gue gak expect coy. Ada lagu Opik di film Joko. Anjing. Nanti orang itu akan kita kubur di sebelah. Wait. Tadi makam siapa? Ismasbet anjing. Gue tahu nih, ini Easter egg nih. Ini kayaknya Easter egg untuk itu ya, apa short movie-nya. Karena kan pocongnya tuh diperanin sama Ismail Basbet. Terus ini ada nama makam siapa? Kayak nggak jelas gitu, tapi terlihat seperti Ismasbet. Kayaknya sih ini Easter egg ya. Tahe. Berarti orang yang akan kita kubur juga akan dapat siksa. Orang ini siapa sih? Siapa itu dah? Orang itu siapa? Perkumpulan tadi anjir. Agama itu benar. Mau mainin agama ya? Mau jadi penista agama? Kalau nggak ngerti agama nggak usah ngomong agama. Anjir, penistaan agama. Oke. Ini gila sih. Biar orang nggak percaya tahu. Wanci. Tidak menduga saya ceritanya seperti ini. Orang bakal marah sih. Anjing ya, bintangnya banyak banget bangke. Akhirat, siksa neraka, kita tidak tahu kapan. Tapi alam kubur bisa saja terjadi pada dirimu besok atau hari ini. Apa lo keluar lo anjing. Oh, what? Apa? Ular. Siksa kubur hanya Oh.
killer yang nyerang di poster itu, yang nongol di poster itu ya. Oke, BTW gue pengen ngecek sekali lagi nih. Ini kayak ada suara yang familiar nih tadi deh. Bentar. Siksa kubur hanya di bioskop Lebaran 2024. Gue bisa nebak nih suara siapa. Gue gak 100% yakin sih, tapi gue punya tebakan nih suara siapa. Ini mengingatkan gue ke suara seorang sutradara Indonesia yang sangat produktif, yang juga seorang musisi metal. Jadi suaranya kan kayak itu ya, kayak vokalis metal itu. Itu mengingatkan gue ke suara dia tuh. Bisa nebak? Ada yang bisa nebak? Ya, tebakan gue ini adalah suara dari seorang sutradara yang tahun kemarin juga bikin film soal mirip-mirip kayak gini, tapi bedanya bukan kubur siksaannya, tapi neraka. Siksa neraka. Ini tebakan gue suara Anggi Umbara. Anjir. Gue nggak tahu ya benernya gimana, tapi ini mirip seperti suara Anggi Umbara. Kalau beneran iya, itu adalah Easter eggs yang playful banget, yang anjir, sama-sama bikin film soal siksaan. Oke, sini lu isi suara di trailer gue. Anjing lah. Dan bangsat emang, gue nggak expect ide ceritanya kayak gitu. Gue bisa ngebaca kalau misalkan si karakter bakal masuk ke makam gitu, mungkin bakal mengubur diri gitu. Cuman satu yang gue nggak expect adalah itu dijadiin fokus utama ceritanya. Filmnya adalah tentang pengen masuk mengubur diri ke makam buat ngelihat siksa kubur orang yang kejam itu. Gue nggak mengira. Gue suka Joko Anwar, gue suka ngefans sama karya dia, tapi gue bukan orang yang terlalu mengagungkan Joko gitu. Tapi gue cukup yakin nih hampir nggak ada, gue bilang hampir ya, hampir nggak ada, sangat sedikit sinias Indonesia yang kepikiran dan lebih penting lagi berani ngangkat cerita kayak gini di film mereka. BTW gue pernah denger sih cerita yang serupa gitu, mirip-mirip soal gini, beda tapi mirip lah. Jadi di cerita yang gue denger itu ada peneliti atau mahasiswa, itu gue lupa sih. Gue udah lumayan lama denger cerita ini, 10 tahunan yang lalu. Pokoknya dia itu gak percaya sama agama dan alam kubur, nggak percaya sama siksa kubur gitu. Nah makanya buat membuktikan itu, sama kayak karakternya Fardina Mufti tadi, biar orang itu nggak percaya tahayul gitu kan. Nah untuk membuktikan itu dia meneliti lah itu di makam-makam, dia taruh semacam kamera, dia taruh mic dan segala macam yang intinya buat ngerekam itu tadi siksa kubur. Harapan dia lagi nih, kalau memang beneran ada itu agama siksa kubur, gue taruh kamera sama mic sebanyak ini, kerekam semua. Tujuan dia itu. Tapi bukannya berhasil ngerekam, paginya atau beberapa hari setelahnya gue lupa, dia malah meninggal gitu. Seolah-olah kayak dapet azab gitulah. Tuh gue nggak tahu ya itu cerita bener atau salah, bohong mungkin aja, hoax mungkin aja, urban legend or something. Tapi itu gue sempat mendengar sih. Coba apa lu pernah mendengar cerita yang sama? Kalau iya bisa lu tulisin di kolom komentar ya. Nah balik lagi ke filmnya yang gue gak expect juga. Dan pastinya kalau ini banyak orang juga gak expect sih, yaitu adanya lagu Opik. Ini film Joko Anwar coy. Tiba-tiba lu denger yang pertama lagunya muncul adalah lagu Opik. Deng 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 deng. Gue kaget anjing. Tapi emang pas sih. Bila waktu telah memanggil itu pas liriknya. Itu kan tentang anjuran nih, biar orang-orang itu nggak arogan, nggak cuman mentingin harta. Soalnya kalau lu mati harta-harta itu nggak lu bawa. Poinnya kan itu, di luar adanya pesan-pesan soal agama, soal beribadah kepadanya gitu. Sebenarnya itu cerita yang sangat universal gitu, nggak harus religi banget. Di semua agama juga sama, di semua orang gitu, nggak cuman yang beragama sekalipun kalau lu mati, lu nggak bawa apa-apa. Dan di luar itu ya, gue yakin nih lagu emang ditujuin untuk merangkul pasar sebanyak mungkin sih, apalagi ini film lebaran kan. Film lebaran biasanya tuh deket sama bau-bau religi dan harus kalau bisa itu merangkul orang sebanyak mungkin, ya pemakaian lagu Opik tuh udah pas. Jangkauan lagunya Opik luas coy. Bahkan itu ya, misalkan lu bandingin sama siapa sih musisi-musisi yang lagi ngetren sekarang, Tulus gitu misal, Isyana gitu, gue yakin lebih luas jangkauannya lagu Opik. Buat orang-orang di seluruh Indonesia, di desa tuh tahu lagu Opik, lagu Tulus, Isyana belum tentu. Tapi apakah itu berarti Siksa Kubur adalah straight horror religi gitu, bener-bener film horror religi? Kalau 100% sebenarnya gue masih ragu sih, gue masih curiga. Di trailer ini aja masih banyak scene yang tanda tanya gitu. Tanda tanya kaitannya sama alur utama soal si Faradina pengen ngelihat Siksa Kubur tadi. Masih ada yang ini kenapa ada scene ini ya, tujuannya tuh apa? Nah itu masih banyak yang tanda tanya. Kayak misal Christine Hakim tuh siapa dan ngapain, si Reza kok kayak dikejar-kejar tuh, dikejar sama siapa. Terus mereka ini perkumpulan apaan sebenarnya. Kalau mau cocok logi ngaitin ke film-film Joko sebelumnya sih seru juga ya. Misalkan mereka ini ternyata adalah
cult penyembah Raminom gitu misal, atau at least bagian dari organisasi Herosase gitu. Tuh seru juga tuh. Ya intinya gue masih ragu, itu tadi lah gue masih curiga, masih ragu ini horor religi normal. Ingat, ini film datang dari kepala seseorang yang secara beruntun nih dua kali dia itu ngebunuh ustadz di filmnya dan ngegambarin mereka sebagai karakter yang nggak sempurna, yang kayak manusia biasa dan bukan ahli agama yang serba suci gitu. Itu datang dari orang seperti itu. Jadi gue ragu, ya wajar kalau misalkan gue ragu ini religi biasa. Tapi marilah kita terus menunggu dan menebak sampai lebaran besok ya. Dan kalau misalkan lu punya teori seperti biasa, share di kolom komentar. Silahkan, film Joko nih, share ke teori lu seaneh mungkin, seliar mungkin, sikat lah. Oke, dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, ada berbagai cara, ada super thanks, ada Saweria, dan ada juga dengan join membership sesuai dengan tier pilihan masing-masing. Baiklah kalau begitu, gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.